Selamat datang di zona tengah malam. Udara malam di kota kecil itu terasa lembab, membawa aroma makanan yang menggoda dari sebuah restoran tua di ujung jalan. Nama restorannya sederhana, Warung Bu Sari, sebuah tempat makan legendaris yang katanya sudah berdiri lebih dari 50 tahun. Namun, anehnya, pemiliknya, Bu Sari, tak pernah terlihat menua. Damar, seorang jurnalis investigasi, baru saja tiba di kota ini untuk mencari bahan tulisan. Ia mendengar desas-desus tentang restoran ini, tentang pemiliknya yang selalu terlihat sama sejak puluhan tahun lalu, tentang pelanggan yang katanya menghilang setelah makan di sana, dan tentang sesuatu yang terjadi di dalam dapurnya. Malam itu, Damar duduk di salah satu meja dan memperhatikan suasana sekitar. Restoran ini sederhana, dengan penerangan temaram dan dekorasi yang tak banyak berubah sejak dulu. Yang membuatnya lebih aneh adalah para pelanggan yang datang. Mereka makan dalam diam, tak ada suara obrolan, hanya suara sendok dan garpu yang beradu. Saat pelayan datang, Damar memesan makanan spesial yang selalu direkomendasikan, gulai kepala kambing. Tak lama kemudian, seorang wanita parubaya datang menghampirinya. Wajahnya cantik, kulitnya bersih, dan matanya tajam. Bu Sari. Kamu orang baru di sini, iya? Tanya Bu Sari dengan senyum ramah yang terasa terlalu ramah. Damar mengangguk. Iya, saya baru dengar soal restoran ini. Katanya sudah ada sejak lama. Bu Sari tertawa kecil. Iya, sejak lama sekali. Makanan kami spesial, kamu pasti suka. Damar merasa ada sesuatu yang aneh. Senyum Bu Sari terlalu lebar, sorot matanya tajam seolah sedang menilai sesuatu dari dirinya. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih lanjut, pelayan datang membawa gulai kepala kambing. Aromanya luar biasa sedap, bahkan lebih menggoda dari semua makanan yang pernah ia cicipi. Damar mengambil sendok dan mencicipi kuahnya. Rasa gurih dan rempahnya begitu kaya, seperti ada sesuatu yang membuatnya lebih dari sekadar lesat. Namun, saat ia mengangkat potongan daging untuk dimakan, matanya menangkap sesuatu di dalam mangkuk, sesuatu yang hampir tertutup oleh kuah kental itu. Sebuah mata, bukan mata kambing. Mata itu lebih kecil, lebih gelap, dan terasa seperti sedang menatapnya. Damar tersentak, napasnya memburu. Ia menoleh ke arah Bu Sari, yang masih tersenyum lebar. Kamu suka makanannya? Tanya Bu Sari. Damar tidak menjawab. Ia hanya bisa menatap gulai di hadapannya, lalu kembali menatap wanita itu. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia merasa, ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Damar menelan ludah, matanya masih terpaku pada gulai di hadapannya. Kuah kental berwarna merah keemasan itu tampak menggoda, tapi benda kecil yang mengapung di dalamnya membuat perutnya bergejolak. Mata itu, hitam, bulat, dan terlalu kecil untuk menjadi mata kambing. Ia mengangkat sendoknya perlahan, berusaha memastikan penglihatannya tidak salah. Namun, saat ia kembali melihat ke dalam mangkuk, mata itu sudah tidak ada. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia yakin tadi melihatnya, tapi sekarang gulai itu tampak biasa saja, seolah tidak ada yang aneh. Kamu baik-baik saja, suara Bu Sari memecah keheningan. Damar menoleh ke arahnya. Senyum wanita itu masih sama, terlalu ramah, terlalu menenangkan, namun ada sesuatu di baliknya yang terasa menekan. Iya, saya hanya terkejut. Makanannya sangat kaya rasa, jawab Damar, berusaha menjaga nada suaranya tetap normal. Bu Sari tertawa pelan. Tentu saja, kami selalu memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman terbaik di sini. Damar tersenyum tipis, lalu kembali menatap mangkuknya. Ia tak ingin terlihat mencurigakan, jadi ia kembali menyendok kuahnya dan meminumnya perlahan. Rasa rempahnya luar biasa kuat, hampir seperti membuat kepalanya terasa lebih ringan. Namun, ada yang aneh. Saat ia mengangkat kepalanya, suasana restoran terasa sedikit berbeda. Lampu temaram terasa lebih redup, dan para pelanggan yang tadi makan dalam diam kini tampak menunduk dalam posisi yang sama. Seolah mereka semua sedang berdoa, atau tidur dengan mata terbuka. Damar mengedarkan pandangannya, bulu kuduknya meremang. Ada yang salah dengan tempat ini. Ia harus mencari tahu lebih banyak, tapi tidak sekarang. Ia harus keluar dari sini tanpa menimbulkan kecurigaan. Saya rasa makanannya cocok dengan selera saya, katanya sambil tersenyum. Saya mungkin akan datang lagi besok.
Bu Sari menatapnya beberapa detik sebelum akhirnya mengangguk. Tentu, kami selalu menunggu kedatangan pelanggan setia. Damar meletakkan uang di meja dan segera bangkit. Namun, saat ia berbalik menuju pintu keluar, ia melihat sesuatu di cermin besar yang tergantung di sudut ruangan. Refleksi dirinya tampak sedikit tertunda, seolah bergerak lebih lambat dari gerakannya. Dan di belakangnya, Bu Sari tidak memiliki bayangan sama sekali. Damar terdiam, keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia harus keluar dari sini. Sekarang juga, tanpa menoleh lagi, ia berjalan cepat keluar dari restoran. Begitu kakinya menginjak trotoar di luar, udara malam terasa lebih dingin dari sebelumnya. Damar menarik napas dalam, lalu menoleh ke arah restoran. Dari jendela kaca, Bu Sari masih berdiri di sana, tersenyum ke arahnya. Dan kali ini, Damar melihat dengan jelas. Mata wanita itu terlalu hitam. Damar berjalan cepat meninggalkan restoran itu. Meski udara malam dingin, tubuhnya terasa panas oleh kegelisahan. Ada sesuatu yang tidak beres, dan ia merasakannya sejak pertama kali melihat mata Bu Sari di balik senyumnya yang menenangkan. Begitu sampai di penginapannya, ia langsung mengeluarkan laptopnya. Jari-jarinya mengetik cepat, mencari informasi tentang warung Bu Sari. Restoran itu memang terkenal di kota kecil ini, tapi yang lebih aneh lagi, tidak ada satupun artikel atau ulasan yang menyebutkan kapan tepatnya restoran ini berdiri. Satu-satunya yang ia temukan adalah forum diskusi lama, postingan dari seseorang dengan nama pengguna, Anwar_1978. Lebih besar dari, jangan pernah makan di warung Bu Sari setelah tengah malam. Aku pernah bekerja di sana bertahun-tahun lalu, dan aku melihat sesuatu yang tidak seharusnya aku lihat. Damar membaca ulang kalimat itu. Ia membuka profil pengguna tersebut, tetapi akun itu sudah tidak aktif sejak tahun 2015. Apa yang dilihat orang ini? Damar menghela napas dan mencoba mencari informasi lain. Ia lalu menemukan artikel lama dari koran daerah yang diarsipkan secara digital. Judulnya mencuri perhatiannya. Misteri hilangnya 5 orang dalam 1 dekade, apakah ada hubungannya dengan restoran legendaris di kota ini? Dengan cepat, ia membaca isi artikel itu. Disebutkan bahwa dalam 10 tahun terakhir, ada 5 orang yang hilang tanpa jejak di kota ini. Yang lebih mengerikan lagi, kesamaan di antara mereka adalah semua orang tersebut terakhir kali terlihat di sekitar warung Bu Sari. Damar menegang. Apa yang sebenarnya terjadi di tempat itu? Sebuah ketukan di pintu kamarnya membuatnya tersentak. Jantungnya berdegup kencang. Waktu menunjukkan hampir tengah malam. Ia ragu sejenak, lalu berdiri dan berjalan perlahan menuju pintu. Saat ia membuka, tak ada siapapun di lorong. Hanya ada amplop coklat yang diselipkan di bawah pintu. Damar mengambilnya dengan hati-hati, lalu membuka isi di dalamnya. Ada selembar foto tua yang warnanya sudah mulai pudar. Foto itu memperlihatkan sebuah restoran kecil, sama persis dengan warung Bu Sari, tapi ada sesuatu yang janggal. Di foto itu, terlihat seorang wanita yang berdiri di depan restoran dengan senyum khasnya. Bu Sari. Tapi yang membuat bulu kuduk Damar merinding adalah tulisan kecil di bagian bawah foto. Tahun 1972. Damar membalik foto itu, ada tulisan tangan lain yang lebih samar. Dia tidak pernah menua, keluar dari kota ini sebelum terlambat. Damar menatap foto itu lama. Ini tidak mungkin, jika ini foto tahun 1972, seharusnya Bu Sari sudah berusia lebih dari 70 tahun sekarang. Namun, wanita yang ia temui tadi malam, masih terlihat seperti seorang wanita berusia 40-an tahun. Damar menelan ludah. Ia merasa telah melangkah ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar restoran tua. Dan sekarang, seseorang juga tahu bahwa ia sedang mencari tahu. Damar menggenggam foto tua itu erat-erat. Napasnya memburu. Tahun 1972. Itu berarti, dalam 5 dekade terakhir, wajah Bu Sari tidak berubah sedikitpun. Ini bukan sekadar kebetulan. Ada sesuatu yang tidak wajar. Damar duduk di tepi ranjang, mencoba mengendalikan pikirannya. Siapa yang mengirimkan foto ini? Apa maksud peringatan di baliknya? Keluar dari kota ini sebelum terlambat. Damar menatap layar laptopnya yang masih menampilkan artikel tentang orang-orang yang menghilang. 5 orang dalam 10 tahun terakhir, semuanya terakhir terlihat di dekat restoran itu.
Bisa saja mereka korban penculikan biasa, atau sesuatu yang lebih mengerikan. Ketukan terdengar lagi. Damar menegang. Kali ini suara ketukannya lebih berat. Perlahan, ia berjalan ke pintu dan mengintip dari lubang intip. Seorang pria tua berdiri di luar. Kepalanya botak sebagian, wajahnya penuh kerutan, dan matanya terlihat cemas. Damar membuka pintu sedikit. "Ada apa, Pak?" Pria tua itu melirik ke kiri dan kanan sebelum berbicara dengan suara pelan. "Kamu yang bertanya-tanya tentang warung Bu Sari?" Damar mengangguk. "Bapak siapa?" "Aku Anwar." Damar tertegun. Nama itu terdengar familiar. Kemudian ia ingat, Anwar _1978. Pria ini adalah orang yang menulis peringatan di forum lama yang ia temukan tadi malam. "Kalau kau masih ingin hidup," lanjut Anwar dengan nada serius, "berhenti mencari tahu." Damar menatap pria itu dengan waspada. "Kenapa?" Anwar menghela napas panjang. "Karena dia sudah tahu kau sedang mengawasi." Damar merasakan hawa dingin menjalar di tengkuknya. "Apa maksud Bapak?" Anwar melirik sekeliling lorong lagi sebelum berbicara, suaranya semakin pelan. "Aku pernah bekerja di sana, puluhan tahun lalu. Aku melihat hal yang seharusnya tidak kulihat. Mereka yang terlalu banyak bertanya, tidak akan pernah ditemukan lagi." Damar menelan ludah. "Apa yang terjadi pada mereka?" Anwar diam sejenak sebelum menjawab, "Daging di restoran itu, bukan dari hewan." Jantung Damar berdegup kencang. "Apa maksud Bapak?" Anwar menatapnya lurus. Matanya penuh ketakutan. "Aku kabur sebelum mereka bisa menjadikanku salah satu dari mereka. Dan aku bukan satu-satunya yang tahu. Ada seseorang yang mencoba memberitahumu juga, bukan?" Damar langsung teringat pada foto tua yang ia temukan tadi malam. "Siapa yang mengirimkan foto ini?" tanyanya sambil menunjukkan foto Bu Sari dari tahun 1972. Anwar memandang foto itu, lalu wajahnya langsung pucat. "Dari mana kau mendapatkannya?" "Seseorang menyelipkannya di bawah pintu kamar tadi malam," jawab Damar. "Apa Bapak tahu siapa yang mengirimkannya?" Anwar menggeleng pelan. "Kalau orang itu masih hidup, dia dalam bahaya besar. Sama sepertimu." Damar semakin gelisah. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Anwar menggenggam bahunya erat. "Tinggalkan kota ini. Jangan kembali. Kalau kau terus menggali lebih dalam, kau mungkin akan menjadi hidangan berikutnya." Damar terdiam. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, jika ia pergi sekarang, ia mungkin akan selamat. Tapi jika ia tetap di sini dan mengungkap semuanya, ia bisa menghancurkan misteri yang telah tertutup selama puluhan tahun. Dan ia bukan tipe orang yang mundur dari sesuatu yang belum terpecahkan. Ia mengangkat kepalanya dan menatap Anwar. "Saya tidak bisa pergi sekarang. Saya harus tahu apa yang terjadi." Anwar menggeleng, ekspresinya penuh rasa putus asa. "Kau tidak tahu dengan siapa kau berurusan." Tepat saat itu, suara langkah kaki terdengar di lorong hotel. Anwar menegang, lalu dengan cepat melepaskan genggaman tangannya. "Kita tidak boleh bicara di sini," bisiknya. "Kalau kau bersikeras ingin tahu lebih banyak, temui aku di rumahku besok malam. Tapi ingat, jangan biarkan siapapun melihatmu." Anwar segera berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Damar yang masih berdiri di ambang pintu dengan kepala penuh pertanyaan. Satu hal yang pasti, ia semakin dalam masuk ke dalam misteri warung Bu Sari. Dan mungkin, ia sudah terlalu jauh untuk kembali. Damar nyaris tak bisa tidur semalaman. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, suara Anwar terus terngiang di kepalanya. Lebih besar dari daging di restoran itu, bukan dari hewan. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya cerita berlebihan, tapi nalurinya berkata lain. Ada sesuatu yang janggal di restoran itu, dan sekarang ia sudah terlibat terlalu jauh. Pagi harinya, Damar duduk di sebuah warung kopi kecil, menatap kembali foto tua Bu Sari. Wajahnya memang tidak berubah sejak tahun 1972. Jika itu benar, bagaimana mungkin? Damar memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang warung Bu Sari dari penduduk setempat. Ia memperhatikan seorang bapak tua yang sedang duduk sendirian, menyeruput kopi hitamnya dengan santai. Tanpa ragu, Damar mendekatinya. "Permisi, Pak, saya baru di kota ini dan penasaran, sudah berapa lama warung Bu Sari berdiri?" Bapak tua itu menatap Damar sebentar sebelum tersenyum tipis. "Ah, warung Bu Sari. Sudah lama sekali.
Dari sebelum saya lahir pun sudah ada. Damar terkejut. Sebelum Bapak lahir, pria itu mengangguk pelan. Iya, dan anehnya, Bu Sari tetap seperti itu sejak dulu. Tidak pernah menua. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Orang-orang di sini sudah terbiasa, lanjut pria itu. Tidak ada yang berani banyak bertanya. Yang penting warung itu tetap buka dan tidak ada masalah. Damar mencoba menggali lebih dalam. Apa Bapak pernah mendengar cerita aneh tentang warung itu? Bapak tua itu tiba-tiba menegang. Ia melirik sekeliling sebelum membungkuk sedikit ke arah Damar. Nak, ada satu hal yang harus kau ingat. Jangan pernah bertanya terlalu banyak. Damar menelan ludah. Kenapa? Pria itu hanya tersenyum tipis, tapi matanya menyiratkan sesuatu yang lebih dalam. Kadang, lebih baik kita tidak tahu. Damar ingin bertanya lebih lanjut, tapi pria itu sudah beranjak pergi, meninggalkan Damar dengan segudang pertanyaan di kepalanya. Malam harinya, Damar tiba di rumah Anwar tepat pukul 10 malam, seperti yang diminta. Rumah itu berada di pinggiran kota, jauh dari pemukiman lain. Saat ia mengetuk pintu, butuh beberapa detik sebelum akhirnya pintu terbuka sedikit. Mata Anwar mengintip dari balik celah. "Kau diikuti?" tanya Anwar dengan suara rendah. Damar menggeleng. "Tidak ada yang tahu saya ke sini." Anwar menatapnya lama sebelum membuka pintu dan membiarkannya masuk. Ruangan dalam rumah itu tampak sederhana, tapi ada sesuatu yang menarik perhatian Damar, sebuah altar kecil di sudut ruangan, dengan beberapa dupa yang masih mengepul. Anwar duduk dan menghela napas. "Kalau kau masih ingin tahu, aku akan memberitahumu. Tapi setelah ini, jangan pernah kembali ke warung Bu Sari." Damar meneguk ludah. "Tolong ceritakan, Pak." Anwar menatapnya dalam. "Bu Sari bukan manusia biasa. Dia telah membuat perjanjian dengan sesuatu yang tidak bisa kita pahami." Damar merinding. "Perjanjian apa?" Anwar terdiam sesaat sebelum melanjutkan. "Pesugihan." Damar merasa tenggorokannya mengering. "Aku dulu bekerja di sana sebagai tukang masak," lanjut Anwar. "Awalnya, aku pikir warung itu hanya warung biasa. Tapi semakin lama aku bekerja, semakin banyak keanehan yang kulihat." "Seperti apa?" Anwar menatap Damar dengan ekspresi serius. "Setiap bulan, ada malam-malam tertentu di mana dapur harus dikunci rapat. Tidak boleh ada yang masuk, tidak boleh ada yang melihat. Aku pernah mencoba mengintip sekali." Damar menunggu dengan napas tertahan. "Aku melihat Bu Sari, berdiri di tengah dapur, membelakangi sesuatu yang terbungkus kain putih. Ada darah di lantai, dan tangisan lirih dari dalam kain itu." Jantung Damar berdegup kencang. "Aku tidak tahu pasti apa yang dilakukan Bu Sari. Tapi setelah malam itu, aku mulai menyadari bahwa setiap kali seseorang menghilang di kota ini, makanan di warung menjadi lebih lezat dari biasanya." Damar mulai merasa mual. "Jadi, daging yang mereka sajikan?" Anwar mengangguk pelan. "Aku tidak bisa membuktikannya, tapi aku tahu ada sesuatu yang salah. Itu sebabnya aku melarikan diri." Damar berusaha menenangkan pikirannya. "Kalau begitu, kenapa tidak ada yang melaporkan hal ini? Kenapa semua orang diam?" Anwar tersenyum pahit. "Karena semua orang di kota ini bergantung pada warung itu. Ekonomi kota ini berkembang karena pengunjung yang datang ke sana. Jika warung itu ditutup, banyak orang yang kehilangan mata pencahariannya." Damar tidak bisa berkata-kata. Seluruh kota ini seolah bersekongkol untuk menutupi sesuatu yang mengerikan. Anwar mencondongkan tubuhnya ke depan. "Aku akan memberimu satu peringatan terakhir, Nak. Jika kau tetap bersikeras mencari tahu lebih jauh, kau mungkin akan menjadi hidangan berikutnya." Damar menatap pria tua itu dengan tegang. Ia tahu ia harus membuat keputusan segera. Lebih besar dari pergi dan melupakan semuanya, atau terus menggali dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Damar tidak bisa tidur setelah pertemuannya dengan Anwar. Kata-kata pria tua itu terus terngiang di kepalanya. Pikirannya bercampur aduk. Apakah ia harus berhenti? Jika yang dikatakan Anwar benar, maka Bu Sari bukan hanya sekadar pemilik warung biasa. Ia adalah seseorang yang berhubungan dengan sesuatu yang kelam. Tapi, bagaimana jika semua ini hanya omong kosong? Damar mengambil napas dalam-dalam. Jika ingin membuktikan kebenarannya, ia harus melihat sendiri. Malam harinya, Damar tiba di warung sekitar pukul 11 malam. Lampu di dalam masih menyala, dan terlihat beberapa karyawan tengah bersiap-siap menutup warung. Ia memperhatikan dapur dari kejauhan.
Malam ini adalah malam yang disebut Anwar sebagai malam terlarang. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu yang aneh. Busari keluar dari dalam warung, mengenakan kebaya hitam dan kain batik merah gelap. Ia berjalan dengan langkah anggun menuju pintu belakang, membawa sesuatu yang dibungkus kain putih besar. Bentuknya menyerupai tubuh manusia. Damar menelan ludah. Tanpa berpikir panjang, ia mengendap-endap mendekat, mencari tempat untuk mengintip. Apa yang sebenarnya terjadi di balik dapur warung Busari? Damar menemukan celah kecil di jendela dapur. Ia menahan napas saat mengintip ke dalam. Di tengah ruangan, Busari berdiri menghadap tungku besar yang apinya berkobar-kobar. Beberapa karyawan berdiri di sekelilingnya, wajah mereka tegang. Ia melihat sosok lain di dalam ruangan, seorang pria terikat di kursi, dengan kain yang menyumpal mulutnya. Damar nyaris berteriak. Busari mengangkat tangannya, seolah sedang membaca mantra. Para karyawan menundukkan kepala, seakan mengikuti ritual. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Salah satu karyawan mengambil pisau besar dan berjalan mendekati pria terikat itu. Tanpa ragu, ia mengayunkan pisaunya ke leher pria itu. Darah menyembur, membasahi lantai dapur. Damar menutup mulutnya rapat-rapat agar tidak berteriak. Tubuhnya gemetar. Apa yang baru saja ia lihat? Pria itu meronta beberapa saat sebelum tubuhnya akhirnya terkulai lemas. Busari mendekat dan mencelupkan tangannya ke dalam darah yang menggenang di lantai. Dengan wajah tanpa ekspresi, ia mengusap darah itu ke wajahnya, seolah sedang melakukan ritual kuno. Lalu, ia berbicara, "Lebih besar dari, dengan ini, aku memberikan persembahan kepadamu, berikan aku umur panjang, dan buatlah warungku semakin berjaya." Damar tidak bisa bernapas. Ia menyadari satu hal, Busari bukan hanya seorang pemilik warung. Ia adalah seorang pemuja kekuatan gelap, dan ia tidak segan-segan mengorbankan nyawa untuk mempertahankan kejayaannya. Damar ingin segera pergi dari tempat itu. Tapi saat ia berbalik, seseorang berdiri di belakangnya. Sebuah tangan kasar menutup mulutnya, menariknya ke dalam kegelapan. Tubuh Damar menegang. Tangan kuat mencengkeram mulutnya, mencegahnya berteriak. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Siapa yang menangkapnya? Apakah mereka akan membawanya ke dalam dapur? Lebih besar dari, diam kalau kau ingin tetap hidup. Suara berbisik itu membuat Damar sedikit lega, bukan suara Busari atau karyawannya. Cengkeraman di mulutnya perlahan dilepaskan, dan ketika Damar berbalik, ia melihat seorang pria berbadan kekar dengan wajah penuh keringat. Pria itu bukan salah satu karyawan warung. "Ikut aku sekarang," bisik pria itu buru-buru. Damar masih bingung, tetapi ia tidak punya pilihan. Mereka bergerak cepat menyelinap di antara gang sempit di belakang warung, menjauh dari pintu dapur yang masih menyala terang. "Lebih besar dari, jangan sampai mereka melihat kita." Pria itu akhirnya berhenti di sebuah rumah tua yang terlihat sudah lama ditinggalkan. Nafasnya memburu. "Siapa kau?" tanya Damar dengan suara terengah. Pria itu menatapnya tajam. "Namaku Guntur. Aku dulu salah satu pemasok bahan makanan untuk warung itu." Damar masih berusaha mencerna informasi ini. "Jadi kau tahu tentang apa yang terjadi di dapur tadi?" Guntur mengangguk. "Lebih dari itu. Aku sudah tahu sejak lama. Dan aku juga tahu siapa yang jadi korban berikutnya." Damar menegang. "Siapa?" Guntur menatapnya lekat-lekat. "Kau." Jantung Damar hampir berhenti berdetak. "Apa maksudmu?" tanyanya dengan suara bergetar. Guntur mendekat. "Kau datang ke sini dan terlalu banyak bertanya. Mereka pasti sudah mengawasimu sejak awal. Begitu mereka tahu kau melihat ritual tadi malam, kau tidak akan bisa pergi dari kota ini hidup-hidup." Damar merasakan keringat dingin membasahi punggungnya. "Tidak mungkin, aku bisa melaporkan ini ke polisi." Guntur tertawa pendek, penuh ironi. "Kau pikir siapa yang melindungi warung itu? Kau pikir kenapa tidak pernah ada laporan tentang orang hilang di kota ini?" Damar terdiam. Ia mulai memahami betapa dalamnya pengaruh Busari di kota ini. Semua orang tahu, tapi tidak ada yang berani berbicara. "Kalau begitu, apa yang harus kulakukan?" tanya Damar lirih. Guntur menarik napas dalam. "Kau punya dua pilihan, pergi sekarang juga sebelum mereka tahu kau masih hidup, atau kita cari cara untuk menghancurkan mereka." Damar menatap pria itu. Lebih besar dari pergi dan menyelamatkan diri, atau tetap tinggal dan melawan.
Damar menatap Guntur dengan tatapan penuh keraguan. Pilihan yang diberikan kepadanya bukanlah sesuatu yang bisa diambil dengan mudah. Jika ia memilih pergi, ia mungkin bisa selamat. Tapi itu berarti ia membiarkan warung Bu Sari tetap beroperasi, tetap melakukan ritual mengerikan, dan terus mengorbankan nyawa manusia demi kejayaan restoran itu. Namun, jika ia memilih melawan, apa yang bisa ia lakukan? Bagaimana caranya menghancurkan mereka? Tanya Damar akhirnya. Guntur tersenyum tipis. Aku tahu seseorang yang bisa membantu. Tapi ini bukan hal yang mudah. Begitu kau memilih untuk melawan mereka, tidak ada jalan kembali. Damar menelan ludah. Ia sudah terlanjur masuk terlalu dalam. Aku tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, jawabnya mantap. Guntur mengangguk. Kalau begitu, kita harus bertemu dengan seseorang malam ini juga. Kita tidak punya banyak waktu. Guntur membawa Damar ke sebuah rumah tua di pinggiran kota. Rumah itu dipenuhi dengan berbagai jimat, dupa yang masih menyala, dan patung-patung kuno. Di tengah ruangan, seorang pria tua duduk bersila. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam menembus kegelapan. Inikah anaknya? Suara Ki Jaya terdengar berat dan dalam. Guntur mengangguk. Dia sudah melihat ritual itu sendiri. Dia ingin menghentikan mereka. Ki Jaya menatap Damar lama. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi, nak. Warung itu bukan sekadar tempat makan biasa. Mereka memiliki perjanjian dengan sesuatu yang jauh lebih besar. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Maksud Anda, pesugihan? Ki Jaya menghela napas. Lebih dari itu, Bu Sari bukan hanya sekadar menjalankan ritual pesugihan. Ia adalah bagian dari persekutuan lama, sebuah sekte yang telah ada selama puluhan tahun. Damar terdiam. Persekutuan itu memberi mereka kekayaan, umur panjang, dan kejayaan. Tapi sebagai gantinya, mereka harus memberi persembahan, daging dan darah manusia. Damar merasakan perutnya mual. Ia sudah menduganya, tapi mendengar langsung dari seseorang seperti Ki Jaya membuatnya semakin sulit menerima kenyataan ini. Bagaimana cara menghentikan mereka? Tanya Damar akhirnya. Ki Jaya menatapnya tajam. Hanya ada satu cara. Kau harus menghancurkan pusat kekuatan mereka. Guntur menoleh. Pusat kekuatan mereka, maksudnya? Ki Jaya berdiri perlahan, mengambil sebilah keris dari sebuah kotak kayu kuno. Di dapur warung itu, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sebuah benda keramat yang menjadi sumber kekuatan mereka. Damar menelan ludah. Kalau kita bisa menghancurkannya, lanjut Ki Jaya, semua perlindungan yang mereka miliki akan hilang. Dan mereka akan menjadi manusia biasa yang bisa kita lawan. Damar merasakan napasnya semakin berat. Ia sudah memilih jalannya. Sekarang, ia harus bersiap menghadapi neraka yang sesungguhnya. Setiap informasi yang ia terima dari Ki Jaya membuatnya sadar bahwa ini bukan sekadar pesugihan biasa, ini adalah perang melawan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tapi tidak ada jalan kembali. Guntur menatapnya dengan serius. Kita harus segera bergerak. Jika mereka tahu kita sudah tahu terlalu banyak, kita bisa jadi target berikutnya. Ki Jaya mengangguk. Aku bisa membuatkan kalian jimat perlindungan, tapi hanya itu yang bisa kulakukan. Sisanya, kalian harus berhati-hati. Dapur itu bukan tempat biasa. Jika kalian masuk ke sana, kalian harus siap menghadapi apapun yang bersembunyi di dalamnya. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mengingat kembali kejadian saat ia melihat ritual di dapur. Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan di sana? Malam itu juga, Damar dan Guntur menyusun rencana. Mereka tidak bisa masuk begitu saja ke warung karena penjagaan pasti semakin ketat setelah kejadian semalam. Lebih besar dari, ada satu cara, ujar Guntur. Terowongan bawah tanah. Damar menoleh dengan kaget. Apa? Guntur menjelaskan bahwa di belakang warung, terdapat sebuah sumur tua yang sudah lama ditutup. Dulu, sumur itu adalah akses rahasia menuju bagian bawah dapur. Seseorang memberitahuku ini sebelum dia menghilang, kata Guntur dengan suara pelan. Aku yakin mereka menggunakan jalur itu untuk menyembunyikan sesuatu. Damar merasa keraguan mulai merayapi pikirannya. Bagaimana kalau ada sesuatu di bawah sana? Tanyanya. Guntur menatapnya dengan dingin. Aku yakin memang ada. Tapi kalau kita ingin menghancurkan warung itu, kita harus masuk. Damar menarik napas dalam-dalam. Ia mengingat wajah Bu Sari yang selalu tersenyum ramah, hidangan lezat yang membuat pelanggan ketagihan, dan aroma busuk dari dapur.
Ia mengangguk. Baik, kita lakukan ini. Damar dan Guntur tiba di belakang warung pada tengah malam. Tidak ada orang di sekitar, hanya suara jangkrik dan angin malam yang dingin. Mereka menemukan sumur tua itu tersembunyi di antara semak-semak. Tutup kayunya sudah lapuk dan mudah diangkat. Ketika Damar mengarahkan senter ke dalamnya, ia merasakan napasnya tercekat. Ada tangga batu tua yang mengarah ke bawah. Guntur menatapnya. Siap. Damar menelan ludah. Ia tidak siap, tapi ia harus masuk. Mereka mulai menuruni tangga dengan hati-hati, udara di dalam semakin pengap dan lembab. Semakin dalam mereka turun, semakin terasa aroma busuk yang menguar dari bawah. Damar bisa merasakan sesuatu di udara, bukan sekadar bau busuk, tapi kehadiran sesuatu. Ketika mereka sampai di dasar sumur, mereka menemukan sebuah lorong batu yang gelap dan panjang. Dan di ujung lorong itu, ada sebuah pintu kayu tua. Guntur berbisik, di balik pintu itu, kita akan menemukan jawabannya. Damar menatap pintu itu lekat-lekat. Jawaban yang ia cari selama ini ada di balik sana. Tapi ia juga tahu, pintu itu adalah batas antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih kelam. Dengan tangan gemetar, Damar meraih gagang pintu dan perlahan mulai membukanya. Damar menghela napas panjang. Tangannya terasa dingin saat menyentuh gagang pintu kayu itu. Di sebelahnya, Guntur mengangguk pelan, memberi isyarat bahwa mereka harus tetap waspada. Dengan hati-hati, Damar mendorong pintu itu hingga terbuka. Udara lembab dan bau busuk menyambut mereka. Senter yang mereka bawa menerangi sebuah ruangan luas dengan dinding batu hitam. Lantai dipenuhi bercak merah kecoklatan yang sudah mengering darah. Di tengah ruangan, ada sebuah meja besar dengan peralatan masa kuno. Tapi bukan itu yang membuat Damar merinding. Di ujung ruangan, ada sebuah altar batu yang dipenuhi sesajen, bunga layu, dan tulang belulang manusia. Damar mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Lebih besar dari, ini bukan dapur biasa, ini tempat pemujaan. Guntur berjalan mendekat, meneliti simbol-simbol yang terukir di altar itu. Ini adalah lambang dari persekutuan mereka, gumamnya. Aku pernah melihat ini di buku Kijaya. Damar merasakan tengkuknya meremang. Ada sesuatu yang salah dengan ruangan ini. Seakan-akan mereka sedang diawasi. Dan lalu, pintu di belakang mereka tiba-tiba tertutup dengan keras. Damar dan Guntur tersentak. Senter Guntur hampir terlepas dari genggamannya. Kemudian, dari sudut ruangan, terdengar suara bisikan. Kalian, seharusnya, tidak datang ke sini. Damar membalikkan badan dengan cepat. Di sudut ruangan, ada sesuatu yang bergerak. Bayangan hitam tinggi dengan tubuh kurus kering dan mata merah menyala perlahan keluar dari kegelapan. Mulut makhluk itu terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi runcing yang menghitam. Guntur menggenggam tangan Damar dengan erat. Kita harus pergi, sekarang. Damar menelan ludah. Kakinya terasa kaku, tetapi ia tahu mereka harus lari sebelum makhluk itu mendekat. Mereka berbalik, berlari ke arah pintu, tetapi pintu itu terkunci. Damar panik, mencoba menarik gagang pintu, tetapi tidak bergeming. Sementara itu, makhluk itu semakin mendekat. Lebih besar dari, jangan berpaling, atau kalian akan menjadi bagian dari mereka. Damar mencoba menghindari tatapan makhluk itu, tapi sesuatu di kepalanya seakan memaksanya untuk melihat. Bayangan hitam itu kini hanya beberapa meter dari mereka. Dan kemudian, dari balik altar, seseorang muncul. Damar membelalakkan mata. Bu Sari. Dia berdiri di sana dengan pakaian hitam, wajahnya datar tanpa ekspresi. Lebih besar dari, kalian sudah masuk terlalu jauh. Damar dan Guntur hanya bisa menatapnya dengan ketakutan. Mereka terjebak, dan neraka baru saja dimulai. Damar menahan napas. Bu Sari berdiri di depan altar, menatap mereka tanpa ekspresi. Di belakangnya, makhluk hitam dengan mata merah menyala semakin mendekat. Suara napasnya berat dan dalam, seperti binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Lebih besar dari, kalian tidak seharusnya ada di sini. Suara Bu Sari terdengar dingin, berbeda dengan wanita ramah yang selama ini dikenal Damar. Guntur menatap sekeliling, mencari jalan keluar. Tapi tak ada celah, mereka benar-benar terjebak. Damar menelan ludah. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Bu Sari tersenyum tipis, tetapi sorot matanya kosong. Lebih besar dari, aku hanya menjalankan perjanjianku.
Dia berjalan ke arah meja batu di tengah ruangan. Tangannya yang kurus dan pucat mengusap permukaannya dengan lembut, seolah mengenang sesuatu. Lebih besar dari warung ini, butuh sesuatu yang lebih dari sekadar bahan masakan biasa. Guntur mengertakkan gigi. Jadi rumor itu benar, kau menggunakan manusia. Bu Sari tertawa kecil, tawa yang terdengar tidak manusiawi. Lebih besar dari, tidak. Aku tidak melakukannya sendiri. Dia menoleh ke belakang. Makhluk hitam itu kini berdiri di sampingnya. Dan perlahan, ia mulai berubah wujud. Tubuh kurus itu bergetar, kulitnya mengelupas seperti kain yang terbakar. Dari dalamnya, sesosok pria tua dengan wajah yang familiar muncul. Damar terkejut. Itu Pak Gino, tukang masak warung. Guntur mundur selangkah. Sial, apa ini? Pak Gino tersenyum lebar, tetapi matanya kosong. Seperti boneka yang dikendalikan sesuatu. Lebih besar dari, sudah lama aku tidak menyajikan hidangan baru. Damar kini sadar, mereka bukan hanya saksi. Mereka adalah calon korban berikutnya. Bu Sari melangkah mendekat, dan tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya ke udara. Tangkap mereka. Pak Gino bergerak dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Tubuhnya seperti bayangan yang bergerak dalam sekejap. Damar dan Guntur langsung berlari ke arah pintu yang tadi tertutup rapat. Pukulan keras menghantam dinding tepat di belakang mereka, hanya beberapa inci dari kepala Damar. Pak Gino menyerang dengan kekuatan mengerikan. Guntur berusaha menahan pintu, tetapi tetap terkunci. Kita harus cari jalan lain. Damar melihat ke atas, ada lubang ventilasi kecil di sudut ruangan. Mereka berlari, tetapi tiba-tiba tubuh Guntur tersentak ke belakang. Pak Gino menarik kakinya. Guntur menendang sekuat tenaga, tetapi cengkeraman itu terlalu kuat. Damar melihat di sekelilingnya, ada pisau dapur di meja. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya dan menusukkan ke lengan Pak Gino. Pak Gino berteriak, tangannya melepaskan Guntur, memberi mereka kesempatan untuk kabur. Mereka berlari ke arah ventilasi dan memanjat secepat mungkin. Di bawah, Bu Sari hanya tersenyum. Lebih besar dari, lari saja, kalian tidak akan bisa kabur dari perjanjian ini. Dan tepat saat mereka mencapai atas, sesuatu yang mengerikan terjadi. Darah mulai mengalir keluar dari dinding. Lantai bergetar, dan dari dalam altar, sesuatu yang lebih besar mulai bangkit. Damar dan Guntur merangkak secepat mungkin di dalam ventilasi sempit. Nafas mereka tersengal-sengal, tubuh mereka penuh keringat dingin. Di bawah mereka, suara tawa Bu Sari masih terdengar, menggema di seluruh ruangan. Lebih besar dari, kalian bisa lari, tapi tidak bisa bersembunyi. Damar menggigit bibirnya. Ia tahu, Bu Sari tidak bercanda. Guntur menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengejar mereka dari ventilasi. Sial, kita harus keluar dari tempat ini sebelum. Tiba-tiba, sesuatu menghantam ventilasi dengan keras. Ventilasi bergetar hebat, membuat mereka hampir kehilangan keseimbangan. Dari sela-sela celah besi, Damar bisa melihat sesuatu yang merayap di bawah. Bayangan hitam, bergerak seperti asap tebal, mengikuti mereka. Lebih besar dari, jangan berhenti, terus maju. Seru Damar. Mereka merayap lebih cepat, hingga akhirnya mencapai ujung ventilasi. Ada sebuah lubang yang mengarah ke ruangan lain. Guntur mencoba membuka jeruji besinya, tapi terkunci. Lebih besar dari, sial. Apa kita harus balik lagi? Damar tidak menjawab. Dia tahu, kembali ke bawah bukan pilihan. Lalu, dari bawah ventilasi, terdengar suara mengerikan. Kalian, milik kami. Damar membelalakkan mata. Dari dalam bayangan, muncul tangan-tangan kurus dan kotor yang mencoba meraih mereka. Guntur menendang jeruji dengan sekuat tenaga. Jeruji besi itu akhirnya terbuka, dan mereka langsung merosot ke bawah. Mereka jatuh ke dalam sebuah ruangan gelap. Damar meraba-raba sekelilingnya. Lantai di ruangan ini lebih dingin dan basah dibandingkan dapur sebelumnya. Guntur mengarahkan senter ke depan, dan mereka berdua langsung terdiam. Di ruangan ini, ada barisan meja kayu panjang dengan tubuh manusia yang sudah membusuk di atasnya. Damar menelan ludah. Aroma daging yang membusuk memenuhi udara. Beberapa tubuh masih mengenakan pakaian pelayan restoran. Mereka adalah orang-orang yang menghilang. Guntur mundur selangkah. Ini tempat mereka menyimpan korban. Damar tak bisa menjawab. Matanya tertuju pada sesuatu yang lebih mengerikan.
Di ujung ruangan, ada sebuah sumur tua. Dindingnya penuh dengan ukiran kuno, bercampur dengan bercak darah yang sudah mengering. Dan di dalam sumur, terdengar suara rangan. Lebih besar dari, bantu aku. Damar dan Guntur saling berpandangan. Suara itu bukan milik Busari atau Pak Gino. Itu suara seseorang yang lain. Seseorang yang masih hidup. Guntur mendekati sumur itu dan mengarahkan senter ke dalamnya. Sesuatu bergerak di bawah. Dan kemudian, tangan pucat muncul dari dalam sumur. Guntur tersentak mundur. Damar langsung menariknya. Tangan itu menggenggam bibir sumur dengan kuat, dan perlahan, sesosok tubuh naik ke atas. Lebih besar dari, tolong aku. Damar merasa darahnya membeku. Wanita itu mengenakan pakaian lusuh, rambutnya berantakan, dan wajahnya penuh luka. Tapi yang membuat mereka ketakutan adalah matanya. Mata itu kosong, putih seluruhnya. Damar hampir tidak bisa bergerak saat wanita itu membuka mulutnya lebar-lebar. Dan dari dalam mulutnya, keluarlah suara Busari. Lebih besar dari, kalian tidak bisa lari dari perjanjian ini. Damar mundur selangkah. Napasnya memburu. Wanita itu masih bergerak, tubuhnya berusaha keluar dari sumur, tetapi gerakannya aneh, seperti tulangnya tidak berada di tempat yang seharusnya. Guntur menyalakan senter langsung ke wajah wanita itu. Matanya tetap kosong, putih seluruhnya. Dan kemudian, lebih besar dari, tolong. Wanita itu berbicara lagi, tapi kali ini dengan suara aslinya, lemah, hampir seperti bisikan. Damar menelan ludah. Dia masih hidup. Guntur tidak menjawab. Matanya tetap tertuju pada wanita itu, yang sekarang mencoba merangkak keluar dari sumur. Lebih besar dari, mereka, masih di bawah, mereka belum mati. Damar dan Guntur saling berpandangan. Lebih besar dari, siapa yang masih di bawah? Tanya Guntur. Wanita itu tersentak. Tubuhnya tiba-tiba kejang-kejang, seperti ada sesuatu yang menariknya kembali. Lebih besar dari, mereka, yang dulu melayani. Tiba-tiba, tangan kurus lain muncul dari dalam sumur. Bukan hanya satu, banyak. Jari-jari panjang dan kotor mencengkeram tubuh wanita itu. Dan sebelum Damar dan Guntur sempat bereaksi, wanita itu ditarik ke dalam sumur dengan kekuatan yang mengerikan. Guntur buru-buru menarik Damar menjauh saat tubuh wanita itu menghilang dalam kegelapan. Suara erangan mengerikan terdengar dari dalam sumur. Dan perlahan-lahan, sesuatu mulai naik ke atas. Damar dan Guntur tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menatap sumur itu, melihat sesuatu yang seharusnya tidak ada di dunia ini. Dari dalam sumur, muncul sosok dengan tubuh kurus kering, kulitnya seperti terbakar, matanya berlubang hitam pekat. Makhluk itu berbicara, tetapi mulutnya tidak bergerak. Lebih besar dari, kalian telah melihat yang seharusnya tidak boleh dilihat. Guntur menarik tangan Damar. Kita harus pergi dari sini. Mereka berlari menuju pintu di ujung ruangan. Guntur mencoba membukanya, terkunci. Damar meraba-raba sekelilingnya, mencari sesuatu yang bisa digunakan. Dan saat itulah dia melihatnya. Kunci. Sebuah kunci tergantung di dinding, berlumuran darah kering. Damar buru-buru meraihnya, tetapi saat itu juga, tangan kurus hitam dari makhluk sumur merayap di lantai, mendekati mereka. Jari-jari panjang itu hampir menyentuh kaki Damar. Guntur berhasil merebut kunci dari tangan Damar dan memasukkannya ke dalam lubang kunci. Pintu terbuka, mereka langsung menerobos keluar, menutup pintu dengan keras di belakang mereka. Hening, Guntur terengah-engah, menyandarkan punggungnya ke dinding. Damar menggenggam lututnya, mencoba mengatur napas. Tapi, di kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Seseorang berjalan mendekati mereka. Damar menegakkan kepalanya. Di ujung lorong, Busari berdiri. Tersenyum. Dan di sampingnya, berdiri seseorang yang tak kalah mengejutkan. Pak Gino. Lebih besar dari, kalian tidak bisa pergi sebelum perjamuan selesai. Damar dan Guntur berdiri kaku. Busari tersenyum, sementara Pak Gino berdiri di sampingnya, ekspresinya kosong, seperti seseorang yang tidak lagi memiliki jiwa. Lebih besar dari, kalian tidak bisa pergi sebelum perjamuan selesai, kata Busari dengan suara lembut, tapi mengandung ancaman yang mengerikan. Damar menelan ludah. Mereka terjebak. Guntur perlahan meraih sesuatu di saku celananya, pisau dapur yang ia ambil dari dapur tadi. Tangannya gemetar,
Tapi ia siap melawan jika perlu. Bu Sari melangkah mendekat. Lebih besar dari, kenapa takut? Bukankah kalian sudah menikmati hidangan kami? Damar mengepalkan tangan. Kami tahu semuanya. Kami tahu restoran ini menjalankan pesugihan. Kami tahu ada sesuatu yang bersembunyi di bawah restoran ini. Kami melihatnya sendiri. Pak Gino tiba-tiba tertawa pelan. Lebih besar dari, kalau begitu, kalian juga tahu bahwa tidak ada jalan keluar, bukan? Guntur tidak bisa menahan diri lagi. Ia mengayunkan pisaunya ke arah Pak Gino. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat mereka membeku. Pisau itu menembus tubuh Pak Gino, tanpa efek sama sekali. Tidak ada darah, tidak ada luka, seolah-olah tubuhnya hanya bayangan yang kosong. Guntur membelalakkan mata. Pak Gino masih tersenyum, dan perlahan menundukkan kepala ke arah pisaunya. Lebih besar dari, begitu saja. Pak Gino mencabut pisau itu dengan mudah dan melemparkannya ke lantai. Guntur melangkah mundur dengan panik. Sial, sial, apa kau melihat itu, Damar? Damar tidak menjawab. Matanya menatap ke arah kaki Pak Gino. Di bawahnya, tidak ada bayangan. Pak Gino, bukan manusia lagi. Bu Sari bertepuk tangan pelan. Lebih besar dari, baiklah. Karena kalian sudah tahu segalanya, tidak ada gunanya lagi bermain-main. Dari belakang mereka, suara langkah kaki mulai terdengar. Damar menoleh, dan hampir berteriak. Pintu-pintu di lorong mulai terbuka. Satu persatu, sosok-sosok manusia mulai keluar. Wajah mereka pucat, kosong, mata mereka hitam pekat. Mereka adalah para korban pesugihan restoran ini. Orang-orang yang telah dijadikan tumbal, tapi belum sepenuhnya mati. Mereka berjalan perlahan menuju Damar dan Guntur. Bu Sari tersenyum semakin lebar. Lebih besar dari, mari kita mulai perjamuan terakhir. Damar dan Guntur hanya punya satu pilihan, lari. Guntur menarik tangan Damar, dan mereka langsung berlari melewati lorong yang sempit. Para korban mulai mengejar mereka. Tangan-tangan kurus itu berusaha meraih mereka. Mulut-mulut tanpa ekspresi menggumamkan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Lebih besar dari, mereka hanya cangkang kosong. Seru Damar, jangan biarkan mereka menyentuhmu. Mereka terus berlari, melewati lorong-lorong gelap, mencoba mencari jalan keluar. Tapi, jalan di depan mereka berakhir di sebuah ruangan besar. Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah meja panjang, dipenuhi hidangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dan di ujung meja itu, duduk seseorang. Seseorang yang tidak mungkin berada di sana. Damar terpaku. Lebih besar dari, ibu. Sosok itu menoleh. Wajahnya memang wajah ibu Damar, tetapi matanya hitam. Damar membeku di tempat. Dan di belakang mereka, suara Bu Sari kembali terdengar. Lebih besar dari, sudah kubilang, tidak ada jalan keluar. Damar ingin berpikir bahwa ini hanya ilusi, bahwa ini bukan ibunya. Tapi, lebih besar dari, Damar, duduklah, makanlah. Suara itu suara ibunya. Damar merasakan tubuhnya melemah. Tulang-tulangnya serasa membeku. Tidak, ini tidak mungkin. Guntur mengguncang bahunya. Damar, itu bukan ibumu. Jangan terpengaruh. Damar tersentak. Napasnya tersengal. Guntur benar. Ini pasti permainan Bu Sari. Tapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh. Lebih besar dari, kau sudah lama pergi. Aku merindukanmu nak. Sosok, ibu, itu mulai berdiri. Langkahnya lambat, gemetar, seolah tubuhnya tidak sepenuhnya hidup. Lebih besar dari, ibu selalu menunggumu di rumah, tapi kau tidak pernah pulang. Damar mundur. Tidak, ini bukan ibunya. Lebih besar dari, ayo nak, makanlah. Tiba-tiba, tangan ibu Damar mencengkeram lengannya dengan kuat. Cengkramannya dingin seperti es. Damar menjerit. Guntur langsung menariknya, melepaskan cengkraman itu. Damar jatuh tersungkur ke lantai, tubuhnya bergetar. Sosok itu masih berdiri di hadapan mereka. Dan sekarang, Damar bisa melihatnya dengan jelas. Tubuhnya perlahan berubah. Kulitnya mulai membusuk. Mulutnya menganga, dan dari dalamnya, mengalir cairan hitam yang berbau anyir. Lebih besar dari, nak, kau harus makan. Guntur menumpahkan semangkuk sup yang ada di meja ke arah makhluk itu. Saat sup itu menyentuhnya, sosok itu mengerang keras, tubuhnya mengepul seperti terbakar. Damar dan Guntur hanya bisa menatap dengan ngeri saat sosok itu berteriak kesakitan,
tubuhnya menggeliat, lalu tiba-tiba jatuh tak bergerak di lantai. Damar mengatur napasnya. Itu bukan ibuku. Guntur menarik tangannya. Kita harus keluar dari sini, sekarang. Mereka berdua berlari menuju pintu lain di ruangan itu. Tapi sebelum mereka bisa menyentuh pegangan pintu, lebih besar dari, sudah cukup main-mainnya. Suara Busari menggema di ruangan. Dan tiba-tiba, seluruh ruangan berubah. Damar dan Guntur terjebak dalam kegelapan. Dinding-dinding ruangan mulai berubah menjadi daging merah yang berdenyut. Meja dan hidangan yang tadi terlihat lezat kini penuh dengan belatung dan darah. Dan di tengah ruangan, Busari berdiri, tersenyum puas. Lebih besar dari, selamat datang, di perjamuan kematian. Di sekeliling mereka, para korban yang tadi berjalan kaku kini mulai berubah. Kulit mereka mengelupas, tubuh mereka menjadi semakin menjijikkan, mereka bukan manusia lagi. Guntur meraih Damar, kita harus lari, tapi sebelum mereka bisa bergerak, Pak Gino muncul di belakang mereka. Wajahnya tetap kosong, tetapi tangannya kini memegang sesuatu. Sebuah pisau besar, lebih besar dari, tidak ada yang boleh meninggalkan restoran ini hidup-hidup. Damar dan Guntur benar-benar terjebak. Damar mundur selangkah, nafasnya terengah-engah. Di belakang mereka, para korban mulai bergerak. Tubuh mereka kini sepenuhnya berubah menjadi makhluk menyeramkan, mata mereka kosong, kulit mereka terkelupas, dan suara rintihan pelan keluar dari mulut mereka. Guntur mencengkeram lengan Damar, kita harus keluar dari sini, sekarang. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, Pak Gino melesat dengan kecepatan tidak wajar. Damar terhempas ke dinding, kepalanya berdenyut karena benturan. Pak Gino mengayunkan pisaunya ke arah Guntur. Guntur berhasil menghindar di detik terakhir, tetapi ujung pisau itu tetap berhasil menggores bahunya. Darah segar menetes ke lantai. Dan tiba-tiba, para korban berhenti bergerak. Mereka semua menoleh ke arah Guntur, mata hitam mereka berkilat lapar. Busari yang sejak tadi berdiri di ujung ruangan tersenyum. Lebih besar dari, akhirnya ada yang berdarah. Lebih besar dari, mereka hanya butuh satu hal, Guntur, darah segar. Guntur memegang bahunya yang berdarah. Wajahnya memucat. Sial, ini buruk. Damar mencoba berdiri. Matanya membelalak saat melihat apa yang terjadi. Para korban mulai bergerak cepat. Mereka berlari ke arah Guntur, seolah darahnya menarik mereka. Lebih besar dari, lari, Guntur. Guntur langsung berlari sekuat tenaga, berusaha menghindari cengkeraman tangan-tangan busuk itu. Damar juga ikut berlari, meskipun tubuhnya masih terasa sakit. Lebih besar dari, ke dapur. Kita bisa cari jalan keluar dari sana. Mereka berdua berlari ke arah pintu dapur di ujung ruangan, tetapi Pak Gino kembali menghadang mereka. Lebih besar dari, permainan belum selesai. Tanpa berpikir panjang, Guntur meraih botol kaca yang ada di meja dan menghantamnya ke kepala Pak Gino. Kepala Pak Gino hancur, tapi tidak ada darah yang keluar. Damar melihat dengan ngeri saat Pak Gino tetap berdiri tegak, seolah tidak merasakan apapun. Lebih besar dari, kau pikir itu cukup untuk membunuhku. Damar dan Guntur kini benar-benar terpojok. Dan saat itu, Busari melangkah maju. Lebih besar dari, Damar, aku punya tawaran untukmu. Lebih besar dari, tinggalkan temanmu, dan aku akan membiarkanmu pergi. Guntur menatap Damar dengan panik. Jangan dengarkan dia, Damar. Damar menatap Busari. Di satu sisi, ia tahu Guntur adalah satu-satunya orang yang masih bersamanya. Tapi di sisi lain, bisikan di dalam kepalanya mulai berbisik. Lebih besar dari, apa kau yakin bisa keluar dari sini, jika kau tetap bersamanya? Tangannya gemetar. Busari menatapnya dengan senyum penuh keyakinan. Damar bisa saja memilih menyelamatkan diri. Tapi di saat itu, Pak Gino bergerak. Pisau besar di tangannya melesat ke arah Guntur. Damar langsung mendorong Guntur ke samping. Pisau itu hampir saja menancap di dadanya. Guntur jatuh ke lantai, napasnya terengah-engah. Darah semakin banyak mengalir dari bahunya. Damar menoleh ke Busari, matanya kini penuh amarah. Lebih besar dari, aku tidak akan meninggalkan temanku. Busari tertawa kecil. Lebih besar dari, sayang sekali. Kalau begitu kau harus mati bersamanya. Tiba-tiba, lantai di bawah mereka mulai bergetar. Dari dalam lantai,
tangan-tangan hitam mulai muncul. Tangan-tangan itu bergerak liar, berusaha menarik Damar dan Guntur masuk ke dalam kegelapan. Damar berusaha menarik Guntur berdiri, tapi tangan-tangan itu terus mencengkeram kaki mereka. Guntur menjerit, "Damar, aku tidak bisa bergerak." Damar menggertakkan giginya. "Tidak, mereka tidak bisa mati di sini. Mereka harus melawan." Mata Damar berkeliaran mencari sesuatu. Dan saat itu, ia melihat sesuatu di meja makan panjang di belakang Busari. Patung emas kepala iblis, lebih besar dari pusat dari semua ini, sumber kekuatan Busari. Jika mereka bisa menghancurkannya, lebih besar dari Guntur, kita harus ke sana. Tapi Guntur sudah terlalu lemah. Tangan-tangan hitam itu mulai menariknya semakin dalam. Damar menatap Guntur, "Lebih besar dari, aku tidak akan meninggalkanmu." Ia meraih sebuah kursi kayu di dekatnya, lalu menghantam tangan-tangan hitam itu dengan sekuat tenaga. Tangan-tangan itu meleleh seketika saat terkena pukulannya. Guntur terlepas. Damar langsung menarik sahabatnya berdiri. "Ayo, kita ke meja itu." Mereka berdua berlari secepat mungkin. Busari menyadari tujuan mereka, dan wajahnya berubah marah. "Lebih besar dari, Pak Gino. Hentikan mereka." Pak Gino melesat ke arah mereka, pisau besar siap diayunkan. Damar dan Guntur berhasil mencapai meja panjang itu. Tanpa berpikir panjang, Damar meraih patung emas itu dan tangannya langsung terasa terbakar. Patung itu mengeluarkan energi panas yang luar biasa, seolah menolak disentuh. "Lebih besar dari, kau tidak bisa menghancurkannya, dasar bodoh." Busari tertawa. "Patung itu telah terikat dengan jiwaku." Tapi saat itu, Guntur mengambil keputusan cepat. "Lebih besar dari, kalau begitu, kita bakar saja." Dengan cepat, ia meraih obor kecil yang masih menyala di sudut ruangan dan tanpa ragu menyalakan api ke arah patung itu. "Tidak!" Busari menjerit. Patung itu langsung diselimuti api. Seluruh ruangan mulai bergetar hebat. Tangan-tangan hitam di lantai mulai menghilang satu persatu. Pak Gino terhenti di tengah langkahnya, tubuhnya mengejang. Dan yang lebih mengerikan, lebih besar dari tubuh Busari mulai terbakar juga. Ia menghantam lantai dengan keras, tubuhnya kejang-kejang. "Lebih besar dari, kalian tidak akan bisa kabur. Lebih besar dari, pesugihan ini tidak akan berhenti di sini." Damar dan Guntur tidak mau mengambil risiko. Mereka berlari keluar dari ruangan itu, menuju dapur restoran. Di belakang mereka, jeritan Busari semakin lama semakin melemah. Dan restoran itu mulai runtuh. Dinding-dindingnya retak dan pecah, lampu-lampu berkelap-kelip sebelum meledak satu persatu. Asap dan api mulai menjalar kemana-mana. Di tengah kekacauan itu, jeritan terakhir Busari menggema di seluruh ruangan. Suara yang begitu menusuk, penuh kepedihan. Lalu tiba-tiba, hening. Damar dan Guntur terus berlari hingga mereka menerobos pintu belakang restoran, keluar ke gang sempit di luar. Mereka terjatuh di tanah, napas terengah-engah. Di belakang mereka, restoran itu mulai terbakar habis. Tapi anehnya, tidak ada orang yang datang. Tidak ada pemadam kebakaran. Tidak ada yang berteriak. Seolah-olah, tidak ada yang bisa melihat api itu selain mereka. Guntur yang masih kesakitan memandang Damar dengan ketakutan. "Lebih besar dari, Damar, apa kita benar-benar sudah selamat?" Damar menoleh ke belakang, menatap api yang melahap restoran itu. Hatinya berkata, sesuatu masih belum selesai. Mereka akhirnya berhasil kembali ke jalan besar. Damar menghentikan seorang warga yang lewat. "Lebih besar dari, Pak. Restoran di ujung gang itu, terbakar. Tolong hubungi pemadam." Orang itu menatapnya dengan bingung. "Lebih besar dari, restoran. Ujung gang. Anak muda, kamu bicara apa?" Damar terkejut. "Lebih besar dari, restoran Busari. Yang selalu ramai itu." Orang itu menggeleng. "Lebih besar dari, di sana cuma ada bangunan kosong. Sudah bertahun-tahun tidak dipakai. Tidak pernah ada restoran di sana." Jantung Damar berdegup kencang. Guntur, yang wajahnya masih penuh luka dan lebam, memandang Damar dengan ekspresi ketakutan. "Lebih besar dari, Dam, ini, apa maksudnya?" Damar tidak tahu harus menjawab apa. Ia menarik Guntur dan berlari kembali ke arah gang tadi. Tapi saat mereka tiba di sana, lebih besar dari tidak ada apa-apa. Restoran yang tadi mereka tinggalkan sudah lenyap. Hanya ada sebuah bangunan tua yang sudah reyot. Gelap,
kosong, dan berdebu. Seolah tidak pernah ada restoran di sana. Damar dan Guntur memandang satu sama lain. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah restoran itu memang tidak pernah ada? Atau mereka baru saja keluar dari dunia yang seharusnya tidak mereka masuki? Tapi sebelum mereka bisa mencerna semua ini, Damar melihat sesuatu. Di tanah, di depan bangunan tua itu, jejak darah. Darah yang mengarah ke dalam bangunan kosong itu. Guntur juga melihatnya. Wajahnya pucat pasi. Lebih besar dari Damar, kita harus pergi dari sini. Tapi Damar tidak bisa bergerak. Ia merasa sesuatu masih belum selesai. Dan saat itu juga, angin dingin berhembus. Di telinga Damar, sebuah suara berbisik. Lebih besar dari pesugihan ini tidak akan berhenti di sini. Damar menahan napas. Ia menoleh ke belakang, dan melihat seseorang berdiri di ujung gang. Seseorang yang seharusnya sudah mati. Pak Gino. Wajahnya hangus, matanya penuh kebencian. Dan di tangannya, masih ada pisau besar yang berlumuran darah. Damar terpaku. Pak Gino berdiri di ujung gang, tubuhnya hangus terbakar, wajahnya penuh luka, namun matanya masih menyala dengan kebencian. Guntur gemetar di samping Damar. Lebih besar dari Dam, itu bukan manusia lagi. Damar menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Pak Gino mengangkat pisaunya yang masih berlumuran darah. Lebih besar dari, kalian pikir, bisa kabur begitu saja. Suara seraknya terdengar menyeramkan, terlalu nyata untuk sebuah arwah. Damar dan Guntur mundur perlahan. Tapi sebelum mereka bisa melarikan diri, Pak Gino menghilang. Seketika udara di sekitar mereka berubah. Dingin, seolah ada sesuatu yang menarik mereka kembali ke dunia yang seharusnya tidak mereka masuki. Dan saat Damar berkedip, mereka sudah tidak berada di gang itu lagi. Damar dan Guntur berada di dalam restoran lagi. Tapi kali ini, restoran itu bukan dalam kondisi terbakar. Melainkan kembali seperti semula. Ramai, bau makanan tercium, suara pelanggan terdengar, seakan-akan semua kejadian tadi tidak pernah terjadi. Guntur memegang kepalanya. Lebih besar dari Dam, ini, kita kembali. Damar menggigit bibirnya. Lebih besar dari, tidak. Ini bukan restoran yang sama. Ini, masa lalu. Karena di tengah restoran itu, mereka melihat Bu Sari. Tapi ia masih muda, wajahnya segar, penuh senyum, tapi matanya penuh rahasia. Dan di hadapannya, ada seorang pria tua yang duduk dengan tatapan tajam. Pak Gino. Tapi kali ini, ia masih hidup. Damar dan Guntur tidak bisa bergerak. Mereka hanya bisa menyaksikan percakapan antara Bu Sari dan Pak Gino. Sebuah percakapan yang akan mengungkap kebenaran dari pesugihan ini. Pak Gino menyilangkan tangannya, menatap Bu Sari dengan dingin. Lebih besar dari, jadi kau ingin restoran ini selalu ramai. Bu Sari mengangguk. Lebih besar dari, saya ingin restoran ini sukses Pak. Saya ingin pelanggan tidak pernah berhenti datang. Pak Gino tersenyum miring. Lebih besar dari, kalau begitu, kau tahu apa yang harus kau lakukan. Ia menyodorkan sebuah kotak kayu hitam. Bu Sari menatapnya ragu-ragu. Pak Gino menyeringai. Lebih besar dari, buka dan lakukan sesuai perintah. Dengan tangan gemetar, Bu Sari membuka kotak itu. Dan saat itu juga, mata Bu Sari membelalak. Damar dan Guntur tidak bisa melihat isi kotak itu, tapi dari ekspresi Bu Sari, itu bukan sesuatu yang biasa. Lebih besar dari, Pak, ini, saya harus. Pak Gino mengangguk. Lebih besar dari, ya. Jika kau ingin restoranmu tetap berdiri, kau harus melakukannya. Satu orang, setiap bulan. Bu Sari menggigit bibirnya, wajahnya ketakutan, tapi kemudian, lebih besar dari ia mengangguk. Lebih besar dari, baik Pak. Saya akan melakukannya. Dan saat itu juga, pesugihan restoran ini dimulai. Damar dan Guntur terkejut. Mereka baru saja menyaksikan awal dari segala teror yang telah terjadi. Tapi mereka masih belum tahu, apa yang sebenarnya dikorbankan. Dan sebelum mereka bisa bergerak, tiba-tiba, semua pelanggan restoran menoleh ke arah mereka. Mata mereka kosong dan hitam. Lalu satu persatu mereka mulai berjalan ke arah Damar dan Guntur. Mengepung mereka. Damar dan Guntur terkepung. Puluhan pelanggan restoran menatap mereka dengan mata kosong. Hitam pekat. Langkah mereka lambat, tapi pasti. Damar menelan ludah.
Lebih besar dari, Guntur, kita harus keluar dari sini. Guntur tidak menjawab. Matanya terpaku pada sesuatu. Di tengah restoran, ia melihat sebuah meja kayu panjang. Dan di atas meja itu, ada sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di atas meja itu, ada tumpukan tulang manusia. Masih ada sisa daging yang menempel. Damar mundur selangkah, napasnya tercekat. Lebih besar dari, astaga. Guntur gemetar. Lebih besar dari, Damar. Ini, mereka. Damar menoleh ke Guntur. Lebih besar dari, mereka siapa? Guntur menunjuk ke arah para pelanggan restoran yang sedang berjalan ke arah mereka. Lebih besar dari, mereka, korban pesugihan ini. Damar tersentak. Lalu ia menyadari sesuatu. Di antara tumpukan tulang itu, ada sesuatu yang sangat familiar. Sebuah gelang kulit yang masih utuh. Damar mengenali gelang itu. Lebih besar dari, ini gelang kakakku. Matanya melebar. Lebih besar dari, ini berarti, Kak Raka. Ia adalah salah satu korban. Dikorbankan untuk pesugihan ini. Dan sekarang, kakaknya berdiri di hadapannya. Orang yang seharusnya sudah mati. Damar melihat sosok tinggi yang berdiri di tengah kerumunan pelanggan restoran. Kakaknya, Raka, tapi wajahnya tidak seperti dulu. Kulitnya pucat, matanya hitam pekat, bibirnya terkoyak seperti habis dijahit dan dibuka paksa. Raka berjalan mendekati Damar. Lebih besar dari, Damar. Suara itu serak dan menggema, seakan berasal dari dunia lain. Damar mundur selangkah. Raka mengangkat tangannya, seolah ingin menyentuh wajah Damar. Tapi saat itu juga, tangan Raka mencengkeram leher Damar dengan keras. Lebih besar dari, kau seharusnya tidak ada di sini. Damar tercekik, tubuhnya terangkat dari tanah. Guntur berteriak, lebih besar dari, lepaskan dia. Tapi para pelanggan restoran mulai meraih Guntur juga, mencengkeram tubuhnya. Mereka tidak bisa melawan. Terjebak dalam dunia yang seharusnya tidak pernah mereka masuki. Dan di tengah kepanikan itu, lebih besar dari Bu Sari muncul. Tapi kali ini, wajahnya bukan lagi wajah manusia. Kulitnya menghitam, bola matanya kosong, bibirnya penuh darah. Lebih besar dari, kalian berani mengusik RESTORANKU. Suara Bu Sari bergaung di seluruh ruangan. Dinding restoran mulai retak, tanah bergetar, dan dari bayangan gelap di belakang Bu Sari, sesosok makhluk mengerikan muncul. Lebih besar dari, inilah harga yang harus kalian bayar. Makhluk pesugihan itu telah datang. Dan kini, Damar dan Guntur harus menghadapi kengerian yang sesungguhnya. Damar meronta, lehernya masih dalam cengkeraman kakaknya Raka, yang kini bukan lagi manusia. Matanya hitam pekat, kulitnya pucat, dan bibirnya sobek, seperti korban pesugihan lainnya. Lebih besar dari, kakakku, tidak bisa bernapas. Tapi Raka tidak melepaskan cengkeramannya. Malah sebaliknya, genggamannya semakin kuat. Seakan ingin menghancurkan leher adiknya sendiri. Di sisi lain, Guntur berusaha melepaskan diri dari cengkeraman pelanggan restoran yang sudah menjadi mayat hidup. Sementara itu, Bu Sari berdiri di tengah restoran. Matanya kosong, bibirnya dipenuhi darah segar. Di belakangnya, sesosok makhluk tinggi dan kurus dengan kulit menghitam mulai muncul dari bayangan. Makhluk itu tidak memiliki wajah. Hanya ada mulut besar yang menganga, dipenuhi gigi tajam berlapis-lapis. Bu Sari tersenyum. Lebih besar dari, kalian pikir bisa keluar dari sini. Tangannya terangkat, dan dalam sekejap, tubuh Guntur terpental ke udara. Guntur menghantam lantai dengan keras. Darah mengalir dari kepalanya. Lebih besar dari, Guntur. Damar berusaha berteriak, tapi cengkeraman Raka semakin kuat. Bu Sari berjalan perlahan mendekat, tawa kecil keluar dari bibirnya. Lebih besar dari, restoran ini telah memberiku segalanya. Kekayaan, ketenaran, hidup abadi. Dan sekarang, kalian akan menjadi bagian dari pengorbanan berikutnya. Damar berusaha meronta, tapi sia-sia. Makhluk tinggi di belakang Bu Sari mulai bergerak. Lebih besar dari mendekati mereka, siap untuk menghabisi mereka. Guntur menggertakkan giginya. Meski kesakitan, tangannya meraba sesuatu di dalam sakunya. Sajen yang ia ambil dari ruangan tersembunyi di belakang restoran. Lebih besar dari sebuah sesaji kembang 7 rupa dan dupa yang belum terbakar. Ia menarik napas dalam-dalam. Lebih besar dari, kalau ini benda yang digunakan untuk memberi makan makhluk itu.
Mungkin ini juga bisa digunakan untuk menghancurkannya. Dengan sisa tenaga, Guntur melemparkan sesaji itu ke arah makhluk tinggi yang sedang mendekat. Dan saat benda itu menyentuh lantai, lebih besar dari makhluk itu menggeliat kesakitan. Jeritan mengerikan memenuhi ruangan. Bu Sari terperanjat. Lebih besar dari, tidak. Apa yang kau lakukan? Tubuh makhluk pesugihan itu mulai bergetar dan meleleh. Dinding restoran bergetar. Meja dan kursi terbalik dengan sendirinya. Dan Raka, lebih besar dari ia akhirnya melepaskan cengkeramannya pada Damar. Damar jatuh terengah-engah. Ia melihat Guntur masih tergeletak di lantai, berdarah. Damar bergegas menghampiri sahabatnya. Bu Sari mundur beberapa langkah, wajahnya penuh kepanikan. Lebih besar dari, tidak. Kalian tidak boleh pergi dari sini. Tapi sebelum ia bisa melakukan sesuatu, darah mulai keluar dari tubuhnya sendiri. Bu Sari menjerit. Kulitnya mulai retak. Darah hitam mengalir deras dari setiap pori-porinya. Lebih besar dari tubuhnya mulai hancur. Ia berusaha meraih Damar, tapi tangannya membusuk seketika. Lebih besar dari, tidak. Dalam hitungan detik, Bu Sari hancur menjadi abu. Damar mengguncang tubuh Guntur. Lebih besar dari, bertahanlah. Kita harus keluar dari sini. Tapi restoran mulai runtuh. Dinding-dindingnya retak. Atapnya mulai roboh. Seluruh pelanggan restoran yang sudah mati mendadak berteriak kesakitan. Mereka mulai menghilang satu persatu. Dan di antara mereka, Raka berdiri diam. Damar menatap kakaknya, tapi Raka hanya tersenyum tipis. Lebih besar dari, sudah waktunya aku pergi Dam. Tubuhnya mulai memudar. Lebih besar dari dan akhirnya menghilang. Damar menangis. Lebih besar dari, Kak, maafkan aku. Tapi ia tidak punya waktu. Restoran ini akan hancur. Dengan sisa tenaga, Damar menyeret Guntur keluar menuju pintu restoran yang mulai runtuh. Dan saat mereka berhasil keluar, restoran runtuh total. Menghilang dalam debu dan kegelapan. Damar jatuh terduduk di tanah. Di sampingnya, Guntur terengah-engah, tapi masih hidup. Mereka menatap puing-puing restoran yang kini sudah hancur. Tidak ada lagi restoran misterius itu. Tidak ada lagi pesugihan mengerikan yang menghantui tempat itu. Semuanya telah berakhir. Damar menatap langit malam. Dalam hatinya, ia tahu. Kakaknya telah pergi dengan tenang. Dan restoran itu tidak akan pernah kembali. Damar terbangun dengan mata yang berat. Udara pagi terasa dingin di kulitnya. Rasa sakit di tubuhnya masih terasa jelas. Ia mengedipkan mata beberapa kali, melihat langit-langit putih di atasnya. Lebih besar dari, rumah sakit. Damar mencoba bangun, tapi rasa nyeri di dadanya membuatnya meringis. Lebih besar dari, jangan banyak gerak, kamu masih dalam masa pemulihan. Suara itu datang dari Guntur. Sahabatnya duduk di tepi tempat tidur, dengan perban melilit di dahinya. Meski terlihat lelah, ia tersenyum tipis. Lebih besar dari, kita selamat Dam. Damar menatap sahabatnya. Ingatan tentang kejadian di restoran itu kembali menyerang benaknya. Bu Sari, restoran terkutuk, kakaknya, Raka. Lebih besar dari, Guntur, restoran itu benar-benar lenyap. Guntur mengangguk, wajahnya serius. Lebih besar dari, iya. Tidak ada yang tersisa kecuali puing-puing hangus. Lebih besar dari, dan lebih aneh lagi. Ia melirik ke arah jendela, suaranya lebih pelan. Lebih besar dari, tidak ada seorang pun yang mengingat restoran itu pernah ada. Damar membelalakkan mata. Lebih besar dari, apa maksudmu? Guntur menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan. Lebih besar dari, aku sudah coba bertanya ke beberapa orang. Polisi, warga sekitar, bahkan berita lokal pun tidak ada yang membahas restoran itu. Lebih besar dari, bagi mereka, tempat itu selalu kosong. Tidak pernah ada restoran di sana. Damar merasakan bulu kuduknya meremang. Lebih besar dari, seolah, restoran itu memang tidak seharusnya ada. Mereka berdua terdiam, hanya suara detak jam di dinding yang terdengar di ruangan itu. Saat itu juga, Damar merasakan sesuatu di genggamannya. Ia membuka telapak tangannya, lebih besar dari sebuah cincin emas tua. Mata Damar membelalak, cincin milik kakaknya, Raka. Ia menatapnya dengan penuh emosi, hatinya terasa berat. Lebih besar dari, Kak, apakah kau masih di sini? Air mata menggenang di pelupuk matanya. Tapi sebelum ia sempat berkata lebih jauh,
cincin itu tiba-tiba mulai retak. Dalam hitungan detik, cincin tersebut hancur menjadi debu di telapak tangannya. Lebih besar dari seolah memberikan jawaban. Damar menghela napas panjang, menyadari satu hal. Lebih besar dari kakaknya telah pergi untuk selamanya. Lebih besar dari dan ini adalah tanda perpisahan terakhir. Damar akhirnya keluar dari rumah sakit beberapa hari kemudian. Ia dan Guntur kembali ke kota asal mereka, meninggalkan tempat itu selamanya. Tapi sebelum pergi, mereka melewati area bekas restoran itu sekali lagi. Dan yang mereka lihat adalah lebih besar dari tanah kosong. Tidak ada bekas bangunan, tidak ada tanda-tanda puing. Hanya tanah kosong, seolah tidak pernah ada sesuatu di sana. Damar dan Guntur saling berpandangan. Mimpi buruk ini akhirnya berakhir. Atau, lebih besar dari apakah benar-benar sudah berakhir. Beberapa bulan berlalu sejak kejadian di restoran terkutuk itu. Damar dan Guntur berusaha menjalani hidup seperti biasa. Mereka sudah kembali ke kota asal mereka, mencoba melupakan semua yang terjadi. Namun, meskipun segalanya terlihat normal, Damar tidak pernah benar-benar melupakan malam itu. Suatu malam, ia duduk di depan laptopnya, mencoba kembali menulis artikel seperti dulu. Tapi saat ia mengetik, tangannya tiba-tiba terhenti. Di layar laptopnya, lebih besar dari sebuah folder misterius muncul. Folder itu bernama Restoran. Damar menelan ludah. Ia tidak pernah membuat folder itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Di dalamnya hanya ada satu file. Lebih besar dari sebuah rekaman suara. Dengan ragu, Damar menekan tombol play. Dan saat suaranya keluar, nafasnya tercekat. Lebih besar dari, "Selamat datang, mau pesan apa?" Itu suara Bu Sari. Damar segera menutup laptopnya, tubuhnya gemetar. Ia tahu restoran itu seharusnya sudah lenyap. Seharusnya tidak ada yang tersisa. Tapi ini, apakah ini hanya halusinasi? Atau, kutukan itu belum benar-benar berakhir? Guntur meneleponnya malam itu. Lebih besar dari, "Dam, kamu melihat berita malam ini?" Damar mengernyit. Lebih besar dari, berita apa? Lebih besar dari, restoran itu, muncul lagi. Damar membelalakkan mata. Lebih besar dari, ada restoran baru di lokasi bekas restoran Bu Sari, dan yang lebih aneh. Lebih besar dari, pemiliknya seorang wanita, yang terlihat mirip Bu Sari. Damar merasakan bulu kuduknya berdiri. Lebih besar dari kutukan ini belum berakhir. Dan mungkin, tidak akan pernah berakhir. Keesokan harinya, Damar dan Guntur berdiri di depan restoran baru itu. Nama di papan kayu di atas pintunya. Lebih besar dari, restoran Bunda Sari. Damar mundur selangkah. Lebih besar dari, tidak mungkin. Tiba-tiba, pintu restoran terbuka dengan sendirinya. Dan di dalam, terdengar suara yang sangat familiar. Lebih besar dari, "Selamat datang, mau pesan apa?" Mata Damar membelalak. Suaranya, sama persis. Damar dan Guntur saling berpandangan. Lebih besar dari mereka tahu. Mimpi buruk ini belum berakhir. Lebih besar dari dan mungkin, kutukan ini akan terus berlanjut.